Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di NP Channel. Kali ini saya akan membahas video tutorial bagaimana menggunakan fungsi VLOOKUP ataupun HLOOKUP di Microsoft Excel. Untuk sebelumnya, untuk yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ya, di sini saya sudah siapkan lembar kerja untuk data-data yang kita butuhkan untuk menggunakan fungsi VLOOKUP. Nanti kita gunakan tabel yang ini, dan HLOOKUP nanti juga di sini. Ini juga sama, nanti akan kita bahas. Kemudian saya menggunakan tabel referensi di sheet berbeda. Ini saya sediakan ada ID customer. Ini kolom pertama, nama pelanggan, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, dan ini baris ke-1 dan baris kedua. Sebelumnya VLOOKUP dan HLOOKUP itu perbedaannya sangat simpel sebenarnya, hanya VLOOKUP itu vertical lookup dan HLOOKUP itu horizontal lookup. Jadi fungsinya untuk mencari data dari tabel referensi yang kita punya menggunakan kata kunci yang ada. Jadi di sini kita langsung praktek aja ya. Ini bagaimana cara mencari nama pelanggan dengan data customer yang acak ini dari tabel referensi yang sudah ada ini. Jadi kita ketik aja sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka, dan di sini Excel sudah memberikan informasi VLOOKUP, kemudian kurung buka, lookup value. Lookup value itu data yang kita punya apa. Jadi kita punya data ID customer, tinggal kita pilih aja di sini. Kemudian disesuaikan aja. Jadi setiap perangkat pasti beda-beda ya. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Jadi tinggal disesuaikan aja, karena di situ menggunakan titik koma ya saya ketik titik koma. Kemudian tabel array. Tabel array ini tabel referensi yang kita punya. Jadi diblok aja dari sini sampai ke sini. Kemudian jangan lupa untuk mengunci data tabel dengan tombol F4 atau FN F4 biar absolut. Jadi seperti ini akan muncul logo dolar seperti ini. Fungsinya ketika kita copy rumusnya ke sel yang lain ataupun kita geser ke sel yang lain, tabel ini posisinya tidak berubah. Kemudian titik koma lagi. Kolom index number ini kolom keberapa yang mau kita tampilkan. Jadi nanti nama pelanggan kita pada posisi 1, 2, jadi kita ketikkan angka 2, kemudian titik koma lagi. Nah di sini ada true dan false. Perbedaannya itu, untuk true itu data yang dimunculkan akan, jika data yang kita minta tidak ada, akan dimunculkan data yang mendekati. Tapi kalau false akan memunculkan data yang sesuai data kita minta, tapi jika datanya tidak ada akan muncul error. Jadi kita ketikkan false atau 0 ya. Kalau false itu bisa diganti dengan 0, kalau true bisa diganti dengan 1. Saya ketikkan 0 aja ya, kemudian kurung tutup seperti ini. Nah ini akan otomatis muncul nama pelanggan. Kemudian kita tinggal copy ke bawah aja, klik drag ke bawah, akan otomatis muncul nama-nama pelanggannya sesuai ID customer yang kita punya. Kemudian jadwal kirim ini ada pada kolom 1, 2, 3, dan 4. Rumusnya juga sama, kemudian sama dengan VLOOKUP kurung buka, data yang kita pakai apa, dari ID customer, kemudian titik koma, tabel, kita blok. Kita coba pakai cara tanpa dikunci ya teman-teman. Jadi
nanti akan kita lihat perbedaannya. Kemudian titik koma, kolom nomor 1 2 3 4 titik koma, kemudian 0 lagi, tutup. Jadwal hari Selasa. Kemudian kalau kita copy, ini kan keterangan tabel referensinya di sel A2 sampai E12. Kalau kita copy seperti ini, nah ini akan ada error yang muncul karena tabelnya bergeser. Yang tadinya seharusnya A2 E12, ketika kita geser rumusnya akan ikut berubah juga, A3 E13. Jadi seharusnya kita beri absolute agar tabelnya tidak berubah. Dan di sini juga sama, 4. Nah, ini kan akan absolut tidak berubah-ubah ketika kita copy ke sel yang lain. Kemudian alamat ini ada di kolom 1 2 3 ini ya. Kemudian sama dengan VLOOKUP kurung buka, data yang kita punya, titik koma, tabel referensi kita blok. Sekali lagi jangan lupa kita kunci agar absolut, kemudian titik koma, kemudian kolom ketiga karena kita ingin munculkan alamat, titik koma lagi, kemudian false atau 0 ya, tutup, enter. Nah, ini akan muncul otomatis. Kemudian pengirim karena di sini tidak ada datanya, yang ada di data ini. Nah, ini perbedaannya dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi tabel referensinya yang kalau VLOOKUP itu vertikal ke bawah dan headernya ada di atas. Kalau HLOOKUP ini tabel referensinya memanjang ke kanan dan headernya ada di sebelah kiri. Jadi fungsinya perbedaannya di situ sih teman-teman. Jadi karena di data referensi ini adanya cuma nama kota, kita pakainya nama kota. Kemudian sama rumusnya, tinggal perbedaannya sama dengan HLOOKUP kurung buka, karena data kuncinya yang ada tadi nama kota, kita pakai aja nama kota di sini, titik koma, kemudian tabel referensinya kita blok seperti ini. Jangan lupa sekali lagi kita kunci agar absolut, kemudian titik koma lagi, terus pengirimnya ada di baris keberapa. Ini kan baris ke-1, ini baris kedua. Jadi kita klik 2, kemudian titik koma, kemudian false, karena kita ingin memunculkan data yang spesifik ya. Dan kurung tutup, enter, intro, kita klik copy ke sini. Seperti ini teman-teman, sangat mudah dan semuanya secara otomatis. Kemudian di sini kita akan coba rumus bagaimana ketika kita menggunakan rank lookup yang true, belakangnya true tadi ya, atau angka 1. Jadi perbedaannya di sini kita akan memunculkan data yang mendekati, karena data yang kita minta tidak, jika kita munculkan data yang kita minta tidak sesuai, akan dimunculkan data yang mendekati. Di sini sudah saya siapkan juga lembar kerjanya ini, kemudian tabel referensinya kita gunakan yang ini. Kita coba di sini sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian data yang kita punya apa, kita ingin menunjukkan nilai 78 itu masuk ke grade apa ya teman-teman ya. Kemudian titik koma sama, tabelnya referensi kita blok sama, jangan lupa kita kunci FN, F4 atau F4 aja, titik koma,
kemudian di kolom nomor berapa, 1 2, kemudian titik koma. Nah di sini kita pakai yang true atau angka 1 ya. Ini tutup, enter. Nah di sini karena angka 78 itu tidak ada di tabel referensi, jadi diambil nilai data yang mendekati, jadi masuk ke grade yang C. Kemudian untuk bawahnya sama, tinggal kita klik copy ke bawah. Nah di sini sama 80, data yang kita minta 80 itu masuk ke grade berapa, karena di sini ini sudah ada jadi masuk ke B. Kemudian yang lainnya ini yang 96 tidak ada, jadi diambil yang mendekati di angka 90 masuk ke grade A. Jadi di situ sih teman-teman perbedaannya. Mungkin cukup dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga komen jika ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.